Hengki Gus, senior saya itu. Iya, iya, iya. Cuman dulu saya sering ke dalamnya Kiai Hanan tuh sering. Jadi ketika mau pulang liburan puasa itu saya ikut Kiai Hanan ke dalamnya Ke sekalian Sendangnya. intihan. Di Hanan Sendang Dejem. Ini Ada masih ada beberapa kesalahan masih teman-teman. Layoutnya yang, itu. yang mana Gus? Layoutnya itu ada beberapa kesalahan masih cetakan bukunya. Tadi dari percetakan itu Oh, kirim filenya. iya. Ya karena apa? Karena kan bahasa Arab itu kan rata kanan harusnya kan. Iya betul Gus. Harus rata kanan itu kalau Arab itu. Pasti rata kiri kan semua. Oh, Saya bilang kalau nge-layout jangan diblok semua Pak, karena Arab dengan terjemahan itu beda posisi. Arab itu rata kanan, terjemahan rata kiri. iya betul itu Gus. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari bayi aku udah ganteng Aquarius. Dari mulai lahir itu aku udah ganteng. Ini masih cerita-cerita lepas tadi nih. Kenapa? Ini masih belum masuk topik, jadi ini masih cerita-cerita lepas saja kan? Iya Iya. betul. Ini masih cerita-cerita ini. Kemarin-kemarin jelek katanya mana ada. Aku dari lahir udah ganteng kok. Kalau sama Yai anu Gus, siapa itu namanya? Yai Maki Nasir. Maki. Jauh Gus. Oh, anu itu apa namanya Senenan. Iya. Dekat lah jalan kaki. Jalan seenggaknya naik motor lah, nggak perlu naik mobil kalau situ. Iya. Wong Senenan sama Pangeranan ya dekat lah. Iya. Satu kali saya nyampe ke dalamnya Kiai Maki itu. Beliau kan sekarang ketua NU. Iya, ketua PCNU Bangkalan. Betul. Satu kali saya ke dalamnya itu. Iya. Kan adiknya Kiai Maki Nasir itu Kiai Rahbini Nasir ya. Itu kan Iya. nikah sama adiknya Kiai Imam Bukhari Khalil itu. Iya, betul. Kiai Ali Rahbini ya. Hati-hati roomnya Syiah Habib Prawiro. Oh iya, insya Allah. Kalau kami itu tahu teman-teman, dari gaya bahasa itu kita tahu apakah dia Ahlussunnah wal Jamaah, apakah dia orang Syiah. Oh iya, Kita iya. tahu insya Allah. Habib Prawiro itu paling banyak membahas soal Kerbala ya. Iya. Sebenarnya satu rumpun mereka itu. Aku kemarin siapa ya, yang suka mengkaji tentang Sihab siapa Sihab itu, nama siapa Iya, itu? kenapa? Itu aku pernah bilang sama dia kan, kalau yang aku pelajari kan ya bukan sebatas yang ada di literasi Arab kan,
Tadi terkait siapa itu Yazid kan? Yazid. Nah, Ternyata kenapa ditemukan bahwa Yazid itu pernah mengirim pasukan untuk menyerang Romawi. Yazid. oh iya, Khalifah Yazid kan kan? gini, ketika Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu dengan Yazid bin Muawiyah itu berseteru ya tentang masalah Muawiyah ini kan menuntut Sayyidina Ali untuk menyelesaikan kasusnya Sayyidina Utsman ibn Affan. Nah, sementara Sayyidina Ali itu ingin fokus untuk menata negara setelah terjadi kerusuhan di pembunuhan Sayyidina Utsman ibn Affan kan begitu. Nah, disitulah ketegangan itu terjadi. Lalu orang-orang Romawi itu datang mengirim utusan membawa surat dari Kaisar Romawi. Dia mengatakan begini, kalau kamu butuh bantuan untuk melawan Ali, saya akan siapkan ribuan pasukan untuk membantu kamu. Nah, jawabannya Yazid itu apa? Orang kafir jangan ikut urusan internal umat Islam. Iya. Kalau tidak mengerti, nanti saya kirimkan pasukan saya untuk menghancurkan Romawi itu, di mana pasukan itu tidak akan pernah ada di dunia ini dan tidak pernah kamu bisa hitung, karena pasukan itu jumlahnya dari mulai Damaskus sampai ke Romawi itu gak akan putus. Iya. Artinya ya masalah internal umat Islam itu jangan sampai diadu domba sama orang luar kan gitu. Itu pelajaran buat kita bahwasanya permasalahan internal umat Islam itu bukan diselesaikan dengan pertumpahan darah, tapi diselesaikan dengan musyawarah gitu. Nah, Berarti orang-orang Romawi ini yang kafir ini, dia kan tidak tahu, dia kira inilah kesempatan dia untuk mengadu domba kan begitu. kalau disambungkan ke ayat Al-Quran, Gus, itu ketika Nabi Muhammad itu kan dengan orang kafir itu kan di dalam surahnya itu kan lakum dinukum waliyadin, itu apakah itu masuk, Gus? Oh ya jelas. Memang kalau urusan internal umat Islam itu ya lakum dinukum waliyadin, nggak ada urusan dengan agama lain. Makanya kan berdasarkan ayat itu, saya tidak pernah mau untuk masuk ke room apologet. Ngapain? Gitu. Karena di Islam itulah ikraha fiddin, nggak ada paksaan untuk agama. Mereka mau meyakini agama mereka benar ya silahkan. Kita meyakini agama kita yang paling benar yaitu hak kita kan gitu. Lakum dinukum waliyadin. Cuman kalau di dalam perbedaan internal umat Islam itu bukan lakum dinukum waliyadin, tapi lana a'maluna walakum a'malukum. Itu kalau internal umat Islam. Itu berarti lebih spesifik, Gus ya. Gus udah ketahuan bohong begitu, Gus. Saya bohong apa ya? Saya perasaan tidak pernah berbohong saya itu. Berbohong apa saya? Coba kamu naik ke sini, tunjukkan kebohongan saya di bidang apa. Kalau masalah nasabnya Pak Alawi, sudah persiapkan waktu dan tempatnya. Saya itu sudah mempersiapkan semuanya. Silahkan kalangan Pak Alawi dan pendukungnya untuk mengkonfirmasi. Saya siapkan tempat di Jawa Timur. Hadir, Gus.
Kalau kalau ada tempatnya saya hadir Gus dari Jawa Iya. Timur Gus. Sadean Aster tadi Gus di framing Paduka, biasa mereka memframing saya itu biasa teman-teman, dan itu nggak pengaruh gitu loh. Sekarang begini ya, kalau Paduka mengatakan saya bohong, teman-teman yang punya kitab Rosail fi ilmin nasab halaman 103 itu dibaca. Apa saya yang berbohong? Apa Paduka yang berbohong? Semua teman-teman itu, para kiai-kiai semua itu sudah saya kasih kitab itu. Kok dituduh bohong? Paduka itu hanya membaca di atasnya, ke bawahnya nggak berani baca dia. Saya itu sampai hafal luar kepala itu teksnya. Ya makanya kamu naik ke sini untuk makola, silakan kamu naik ke sini. Tunjukkan yang bohong mana saya. Kalau pengikutmu cuma 20 kok. Begini saja itu fiti-fiti saya kamu bantah. Sekarang begini. Menurut ulama ahli nasab di dalam menetapkan sebuah nasab itu dalam metodologi yang kedua itu ada at-thariqus tsani, metodologi yang kedua, kutubun nasabin al-afdal, kitab-kitab nasab yang berkesinambungan. Nah sementara ya Paduka tadi itu memaknai abdal itu apa? Kutubun nasabin al-afdal dimaknai apa? Kitab-kitab nasab yang terdahulu. Kira-kira sama nggak terdahulu dengan abdal itu? Coba dipikir. Abdal kok terdahulu? Abdal itu bukan terdahulu teman-teman. Abdal itu kitab-kitab nasab yang berkesinambungan dari abad ke abad. Artinya apa? Dari mulai abad 4 sampai abad ke-9 itu semua kitab ya, menuliskan tentang nasabnya Pahlawi. Itu namanya abdal. Kalau terdahulu berarti tergantung di zaman apa, di abad keberapa. Itu namanya al-qadimah, bukan abdal, Pak. Lalu memaknai kitab aja salah kok. Terus mau menuduh saya bohong. Bohongnya di mana? Nah kemudian selain kitab-kitab nasab yang abdal itu ya al ulama istiqati, ulama yang menulis kitab itu harus sikoh, terpercaya. Nah bagaimana kita mengukur kepercayaan itu? Ya bahwasanya ketika dia menulis kitab itu tidak bertentangan dengan kaedahnya. Ya, kemudian tidak menyelisihi catatan ulama yang terdahulu yang valid. Gitu loh. Itu namanya as-siqah. Kemudian al-muhaqqiqin al-athbat. Sudah terverifikasi secara valid. Gitu loh. Allati lam talhaqha aidil hawadil abisin, yang tidak dikotori oleh campur tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Wad du'afa'il matrukin, dan bukan kitab yang ditulis oleh orang-orang bodoh yang layak untuk diabaikan, al-matrukin. Kemudian wal wudda'il kadzibin, dan bukan kitab yang ditulis oleh para pemalsu nasab. Kenapa kok dikatakan pemalsu? Karena nasabnya itu tiba-tiba tidak ada sanad periwayatannya. Gitu loh. Kemudian la siyama, apalagi ingkanat mustahiratan wa muntashirotan, apalagi kalau kitab-kitab yang dijadikan sumber referensi itu sudah terkenal dan menyebar. Nah kemudian kelanjutannya wa amma ingkanat makhtutotan, kalau sumber referensi itu masih berbentuk manuskrip,
fayajibut tasabbutu minal khutut, maka wajib divalidasi dulu, ditetapkan dulu kebenarannya, ditahkik dulu, kan begitu. Terus kebohongan saya di mana itu mengartikan itu? Kok tiba-tiba kamu nuduh saya bohong, bawa kitab bodong katanya? Suruh naik aja, Gus. Mereka itu tidak bakal berani kalau naik ke sini. Kalaupun berani, nyerocos, gitu loh. Mau menang sendiri, tidak mau mendengarkan perkataan orang lain. Tadi itu kan begini ceritanya. Saya itu mendengar di bawah diskusinya Bang Goib dengan TikTokia. Nah, TikTokia dan Bang Goib itu bilang begini, Goib, kamu sudah baca buku Keabsahan Nasab Pahlawi belum? Oh belum, baca dulu. Nah itulah salah satu kelemahan kita teman-teman. Kelemahan teman-teman kita itu di situ. Terlalu semangat untuk berdebat, tapi tidak mau mengoleksi data. Ya contohnya kayak Goib. Tuh. Ya walaupun teman kita sendiri kan tidak apa-apa dikritik kan. Nah, kan memalukan kalau dikatakan kamu sudah baca belum kitab Keabsahan Nasab Pahlawi? Belum. Nah terus apa yang mau diperdebatkan kalau belum? Kan gitu. Ya, Nah, jadi masuk. saya naik membantu Goib, niatnya itu begini. Saya bilang begini. Kamu tadi bilang tentang masalah kitab Keabsahan Nasab Pahlawi itu sudah ditulis 2,5 tahun yang lalu dan kami sudah membedah itu di room saya. Tuh. Terus kamu bilang kalau Kiai Imad, kalau saya jadi dosen pembimbingnya, saya kejar itu footnote-nya. Nah, karena dia mau mengejar footnote catatan kaki lampiran rujukan Kiai Imad, saya balik kepada dia. Tadi kamu menyebutkan buku Keabsahan Nasab Pahlawi. Apa kamu tahu bahwasannya footnote catatan kaki di kitab di buku nasab itu semuanya melanggar kaidah. Kenapa saya katakan melanggar kaidah? Karena isinya itu ya hampir kebanyakan itu manuskrip pribadi atau dokumen pribadi. Nah, sesuai dengan kaidah yang saya baca tadi, ya. Sesuai dengan kaidah yang saya baca tadi, wa amma in kanat makhtutatan fayajibu tasabbutu minal khutut. Tuh. Kalau masih berbentuk manuskrip atau dokumen pribadi, maka harus di cross check dulu kebenarannya, harus ditahkik dulu. Dan siapa yang berhak untuk mentahkik? Ya, ulama ahli nasab. Kan begitu. Nah sekarang pertanyaan saya, kamu mau ngejar apa dari Kiai Imad? Sementara Kiai Imad itu sumber rujukannya bukan manuskrip, Pak. Sumber rujukannya sudah kitab cetak. Artinya, kitab yang sudah tercetak itu adalah bentuk dari manuskrip yang sudah ditahkik. Gitu loh. Kan begitu. Nah, cara debat mereka itu keroyok, Pak. Padahal saya debatnya sama TikTokia kan. Yang lain itu ikut-ikut. Ngapain ikut-ikut? Dengerin aja, wong kamu nggak paham gitu. Iya, soalnya kalau saya kira ketika itu catatan kaki sebuah ahli nasab dan juga kitab itu beda dengan catatan kaki dengan buku-buku yang ada itu, Gus. Iya. Nah, gitu, Gus ya. Nah, kemudian kan begini kan. Yang dijelaskan oleh TikTokia itu yang katanya sumbernya dari universitas mana tadi itu, terus dari Harvard University, ya kan? Nah, itu kan apa namanya? Boleh katanya mengambil sumber dari manapun, walaupun itu manuskrip atau dokumen pribadi boleh. Saya jawab kan itu.
Halo? Masuk ya teman-teman? Dengar Suara suara. masuk ya? Masuk dulu. Nah, artinya apa? Artinya kan begini. Yang dibaca oleh Tiktokia tadi itu adalah apa namanya, aturan di dalam menulis buku sejarah, bukan nasab. Makanya saya tanya kan, sekarang coba kamu cari dari kitab nasab mana, ahli nasab mana yang mengatakan bahwasanya dokumen pribadi itu boleh untuk dijadikan referensi mengisbat nasab atau membela pengisbatan nasab. Kan nggak ada. Nggak ada, karena yang kamu baca itu aturan sejarah, bukan aturan nasab. Ya nggak ada Gus. Kalau dokumen pribadi itu dibuat untuk catatan kaki ya nggak ada Gus. Sekaligus itu adalah apa itu namanya itu sebuah referensi buku ataupun tesis ataupun skripsi, nggak boleh itu Gus. Nah iya, saya tidak mau debat kusir. Kalau mau debat ilmiah, ayo gitu. Ya kalau catatan pribadi Gus, kayak contoh semisal tesis atau skripsi Gus, ya dibilang goblok-goblok sama dosen pembimbingnya Gus. Lah makanya orang jelas saya berbicara data. Ini setahu saya yang saya baca dalam kitab Rosail itu nggak boleh. Karena dalilnya begini, wa amma in kanat makhtutotan fayajibu tathabbutu minal khutut. Itu alasan tidak bolehnya di situ. Nah, kemudian dia mengatakan boleh, alasannya apa? Nggak pakai dalil katanya. Lah kalau nggak pakai dalil kan bukan ilmiah namanya itu. Ya lucu Gus. Kalau sebuah Iya. karangan adanya dalil itu ya lucu. Nah, Istilahnya suatu masalah itu ngambang gitu Gus. Tapi memang tadi saya udah berharap wah Gus Hasan biar cepat turun karena kondisinya nggak kondusif, nggak fokus dengan apa yang sedang dibicarakan, tapi fokus dengan siapa yang bicara. Iya. Itu loh. Jadi sudah langsung Gus Hasan anjing apa nama itu. Iya. Itu udah ciri khas mereka, sudah Iya. karakter mereka sejak zaman sejak zaman sepeda Nabi Adam itu ada di Mekah itu. Nah, ada itu Tapi karakter mereka tapi seperti itu. tapi Mas Citron ya, Mas Citron, kalau menurut saya Mas Citron, para kabib-kabib itu ketika berdiskusi itu memang betul apa katanya Gus Hasan tadi. Dia itu tidak mempunyai data yang valid sehingga ketika diajak debat itu pasti ujung-ujungnya dia itu temperamental. Iya. Ya kan sudah nampak kepanikannya. Iya, semua kabib-kabib nggak gitu. Kalau diskusinya nggak cetok gitu sudah emosi. Emosinya itu Kita lihat tingkat nampak tinggi. kepanikannya. Nah, berharap Gus Hasan turun, menang mereka, baru buat framing. Besok muncul Viti, ya kan? Iya. Muncul 5.000 Viti lagi, itulah. Karena sekali cucu Nabi harus tetap cucu Nabi. Nggak mau Prinsipnya mantan. seperti itu. Iya, ya harga paten itu. Kalau sudah bilang Saya itu itu harga Pak paten. Hedron. Saya nggak setuju kalau teman-teman itu bilang mantan. Kalau mantan itu berarti kan sebelumnya punya hubungan, ya kan? Betul, Bu. Iya, Bu. Karena terputus jadi mantan. Lah ini mau nggak punya hubungan sama sekali kok jadi mantan dari mana? Pantasnya jadi apa, Gus? Pantasnya jadi apa, Gus? Aduh, pantasnya ya apa ya?
Tapi memang terkadang Tahu saya. Citron ya Mas Citron terkadang Khabib itu ketika diajak diskusi itu memang lucu terkadang. Di antaranya salah satunya ya bikin gregetan gitu loh. Karena apa? Iya betul. Karena menurut saya ketika diskusi dia itu diskusinya itu abal-abal gitu loh. Cobalah kayak Nun Sewu ya maaf ya yang anak pernah mondok ataupun kayak Gus Hasan kayak gitu kan. Ketika diskusi itu kan secara ilmiah dan juga menunjukkan data, ketika berdebat dia itu nyantai gitu loh. Tidak kayak para kabib-kabib itu kalau diskusi itu yang didahulukan itu adalah emosinya. Karena memang karakternya nggak ada adab. Betul itu. Mereka diskusi tanpa adab. Betul. Yang ada ego, Ya, ditunjukkan ego betul. dulu. Soalnya begini, diskusinya para kabib itu kan nggak ada yang namanya muharir, nggak ada yang namanya musyohe, nggak ada yang namanya moderator gitu loh. Kalau diskusinya Kan anak kelihatan pondokan dari itu cara kan ada bicaranya. musyohenya, ada muharirnya, terus ada juga apa itu namanya moderatornya. Itu kan jelas gitu loh. Iya, mereka itu kan memulai diskusi itu dengan emosi. Kita aja yang belum emosi terhadap mereka. Maksudnya belum terlalu emosi. Ya itulah, orang-orang nggak punya adab seperti itu. Akhirnya yang nampak itu merendahkan terus. Gitu. Sekarang lagi diskusi, tahu-tahu bilang Gus Hasan, anjing lu. Kan nggak beradab, orang-orang nggak beradab itu. Jadi kadang-kadang saya bilang pada mereka kan bahwa memang setiap orang berhak untuk goblok. Tapi kalian itu gobloknya sudah melebihi. Nggak wajar ya. Udah terlampau batas. Iya. Itu begini Bang Brun. Jadi sistem mereka itu ketika berdebat ya kan, mereka itu apa namanya akan mendatangkan orang-orang yang nggak kompeten itu, yang tujuannya hanya untuk mericuhkan kita gitu. Iya, betul Gus. Sekarang contoh gini kayak Muhajir Romo ya kan, apa pentingnya dia mengatakan ini orang nggak ikut ulama, ini nggak usah digubris lah. Orang kita lagi berdiskusi kok nggak usah digubris, itu gimana ceritanya coba? Terus yang kedua, Biasa mereka itu kan ketika diskusi dia itu tidak menemukan dalil. iya, mestinya kan begini ya. Kalau memang mereka tidak setuju dengan saya, ya kan? Iya. Pelajari saya ini, ya kan? Karakter berpikirnya, kemudian argumentasinya, pelajari Pak. Jangan fokus kepada kepribadian saya yang Anda tidak tahu sama sekali, cuman mereka-reka gitu. Masa di tengah-tengah kita diskusi tiba-tiba ada yang muncul, wah bangsat ini orang ini, anjing ini, suka nipu-nipu TKW. Kapan saya bicara sama TKW, saya bilang itu. Secara logika ya kan, secara logika kalau memang saya senang sama perempuan, ngapain saya cari TKW, jauh amat kan, logika itu Pak. Apalagi ya mohon maaf ya, TKW-nya itu loh Pak, kalau cantik Pak yang di framing ke saya itu Pak. Kalau TKW-nya nah Mereka itu kan sejak awal sudah didesain tidak mengenal debat dua arah. Jadi mereka itu turun-temurun cuma mengenal berbicara satu arah. Makanya di saat kita mengajak diskusi, sebenarnya mereka tidak paham, bukan tidak paham, tapi memang desain turun-temurunnya ya satu arah. Jadi mereka ingin bicara, kita yang dengar aja gitu. Iya, artinya intinya ketika para kabit itu mau berdiskusi, ya, dia itu kalau mau menggiring opini, dia itu nggak bisa, gitu loh.
Sehingga ketika dia itu sudah terbawa emosi dan sudah bukan jawaban atau dalil, langsung melonjak keluar emosinya, sak apa namanya itu, sak misu-misu akhirnya mengatakan anjing lah sebatang kali, itu akhirnya keluarnya. Wong saya itu ya sepanjang durasi diskusi tadi, nggak ada Iya. itu keluar dari mulut saya itu anjing lah, babi, nggak ada, nggak ada. Katanya revolusi akhlak. Akhlak apa yang mau direvolusi? Iya, padahal revolusi akhlak gitu. Seharusnya ya yang direvolusi akhlak golongannya sendiri itu. Iya, betul bang. Gitu. Itu baru dibacakan salah satu apa namanya kitab nasab gitu ya, udah kepanasan gitu, paniknya panas banget, belum dibacakan ayat kursi loh. Jadi kalau ada yang kesurupan bacain aja kitab nasab, keluar tuh sih. Ya jangan dikasih ayat kursi lah, dikasih Sekarang menyan gini. Pak. Dikasih menyan itu loh. Bang Ila, menurut Sambeya makna daripada kutubun nasabinal abdal itu apa? Secara tekstualnya aja dulu. Apa Yang aku artinya, Bang? pahami itu yang saling kesinambungan dari abad Bang satu Albay. ke abad berikutnya itu. Bang Albi Munah, Ki Gus, kutubun nasabinal abdal itu artinya apa? ya secara Kutubun singkatnya Gus, nasabinal abdal. ya secara singkatnya itu adalah kitab-kitab nasab yang berkesinambungan berurutan Gus. Nah, Artinya sekarang artinya berurutan itu memang mulai dari atas sampai ke bawah itu memang ada datanya, Nah, bukan sekarang ya, tinggal. Paduka itu katanya Hasan bohong ini. Ini loh saya ada kitabnya katanya. Kutubun Nasabinal Abdal, kitab-kitab nasab yang terdahulu.